Aku bergegas pergi ke rumah Denny. Di depan rumah, si King Kong sedang duduk di atas motor. Yang saya takutkan benar-benar terjadi, ucapnya. "Kamu sudah tahu?" tanyaku. "Iya, dukun itu mulai melancarkan aksinya. Ini sangat bahaya, bisa ada korban," balasnya. "Hah, ini juga gara kalian berdua sih," lanjutnya. "Maafkan saya," ucap si hitam. "Ya udah, minggir Kong. Aku mau naik motor," ucapku. Dia pun tiba menghilang. Bersama si hitam, aku langsung menyalakan motor dan meluncur ke rumah Denny. Di sepanjang perjalanan, perasaanku tidak tenang. Aku terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di sana. "Dia sudah tahu kedatanganku," ucap si hitam yang tiba-tiba muncul di belakangku. "Terus, kamu harus hati-hati. Dia bisa saja menyerangmu sekarang." "Si King Kong kemana?" "Dia sedang berjaga-jaga." Tak butuh waktu lama, aku sudah sampai di depan rumah Denny. Kulihat ada beberapa motor yang terparkir di halamannya. Dengan cepat aku turun dari motor dan berlari ke dalam rumahnya. "Assalamualaikum," ucapku sembari memberi salam. Saat memasuki ruang tamu, ternyata Denny sedang tidak sendiri, ada 3 orang bersamanya. "Waalaikumsalam," jawab mereka bersamaan. "Nah, si Amir udah datang," ucap Denny menyambutku lalu berdiri. Denny langsung memperkenalkan ketiga temannya itu, namanya Hadi, Zainal, dan Jajang. Setelah perkenalan singkat, Denny langsung mengajak kami semua ke rumah Ilham. "Ilham gak kenapa-napa kan, Den?" tanyaku memecah keheningan. "Nanti lihat langsung aja, Mir," balasnya sambil mempercepat langkah. Sampai di depan rumah Ilham, sudah banyak warga yang berkumpul. Kedatangan kami menjadi pusat perhatian mereka. Dek, mau kemana? Jangan masuk," salah satu warga yang sedang duduk di teras depan. "Gak apa-apa, Pak RT, biarin mereka masuk," ucap seorang bapak-bapak yang berdiri di samping pintu. "Kenalin Mir, ini bapaknya Ilham," ucap Denny. "Panggil aja Pak Mul," ucap bapaknya Ilham memperkenalkan diri. "Iya Pak, saya mohon maaf, ini semua gara-gara saya," balasku. "Ini semua salah Bapak, yuk masuk, kita obrolin di dalam saja." Pak Mul mengajak kami semua masuk. Duduk di ruang tamu, dari dalam rumah terdengar suara tawa, seperti suara Ilham, tapi agak lebih berat. "Itu Ilham, Pak?" tanyaku. "Iya, dari sore begitu terus," balasnya. "Boleh saya lihat?" tawarku. "Jangan dulu, guru saya udah di dalam," balas Zainal. "Iya, Dek," ucap Pak Mul. "Mereka bertiga ini adalah pesantren dekat sini, Mir. Sekarang gurunya lagi di dalam," jelas Denny. "Oh, maaf, tadi belum sempat ngobrol banyak," balasku. Pak Mul mulai bercerita tentang awal mulanya dia melakukan perjanjian dengan dukun itu. "Di daerah Bapak, dia itu dukun yang cukup terkenal," ucap Pak Mul. "Walaupun sering mendengarkan dari teman-teman Bapak ada yang bekerja sama dengannya, Bapak sama sekali tidak tertarik," lanjutnya. "Terus sekarang, Bapak malah bekerja sama dengannya," balasku. "Bapak terpaksa, Dek. Usaha Bapak bangkrut, istri Bapak mulai sakit-sakitan. Bapak butuh uang untuk mengobati dia." Kutatap wajah Pak Mul, mulai muncul gambaran masa lalunya saat istrinya sakit, sembuh, lalu meninggal. Ujung-ujungnya sama aja kan, setelah istri Bapak sembuh, dukun itu malah mengambilnya. "Iya, Dik. Sekarang giliran Ilham. Apa Bapak sudah tahu juga?" "Udah, Dik. Setelah Bapak tahu kalau Ilham bagi jadi tumbal, Bapak buru-buru pindah rumah." "Pindah rumah juga percuma, Pak. Dukun itu akan tetap mengajar Bapak. Apalagi dia sudah tanam keris itu di badan Ilham."
Bapak sudah tobat, Dik. Bapak juga udah nyoba cari orang yang bisa lepas keris itu. Tapi banyak yang gak berani. Denny juga udah coba, tapi gak bisa, ucap Pak Mul. Kemarin Denny bilang ada teman dia yang mungkin bisa lepas. Jadi Bapak minta Denny untuk panggil Dek Amir. Bapak juga berterima kasih ke adik, udah mau bantu Ilham. Cuma Bapak gak tahu kalau efeknya jadi begini, sambung Pak Mul. Sekarang kita berdoa, semoga Ilham baik-baik saja, balasku. Suara jeritan dan tawa Ilham masih terdengar di dalam kamarnya. Aku sungguh penasaran sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Dia bisa mati, Mir, ucap si hitam. Maksudmu? Orang itu tidak mengeluarkan jin dari tubuh Ilham. Kok begitu? Penjaganya tidak kuat menarik jin itu. Terus, aku harus bagaimana? Kamu harus cepat-cepat ke sana sebelum semuanya terlambat. Tapi aku belum diizinkan untuk ke sana. Ya tinggal usir dia, apa susahnya sih? Ucap si King Kong yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Shh, datang juga dia, kirain gak mau bantu. Bagaimanapun aku tetap menjagamu, Amir. Walaupun kamu sudah bikin repot, aku tetap harus membantumu, ucap si King Kong. Macan kecil. Sana usir orang itu dari kamar, perintah si King Kong pada hitam. Baiklah, balas si hitam lalu menghilang. Sekitar 5 menit kemudian, sang guru itu keluar dari kamar Ilham. Wajahnya terlihat pucat dengan keringat mengucur dari keningnya. Nggak bisa, Pak, ucap sang guru. Pak Mul tertunduk lesu, matanya mulai berembun, menahan tangis. Aku menoleh ke King Kong yang sedang bergelantungan di atas pintu. Sejak tadi dia hanya tertawa melihat sang guru. Begitu pula si hitam yang ikutan tertawa. Kamu apain dia? Tanyaku pada si hitam. Rahasia, yang penting dia sudah keluar kan? Sekarang giliran kamu masuk. Pak, apa saya boleh coba masuk? Tanyaku pada Pak Mul. Adik yakin? Yakin, Pak? Pak Mul mengantarku sampai ke depan kamar Ilham. Sang guru pun memberi nasihat yang intinya harus hati-hati. Kubuka pintu kamar, Ilham pun tertawa keras sambil merotot ke arahku. Seperti dia sedang melihat kedatanganku. Akhirnya kamu datang juga, anak kecil, ucap jin yang merasuki tubuh Ilham. Aku mulai fokus melihat makhluk apa yang ada di dalam tubuh Ilham. Sesosok makhluk berbulu lebat, berwarna hitam, mulutnya lebar, dengan gigi taring yang panjang. Mata merahnya itu terus melotot ke arahku. Hei genderuwo, jangan ganggu anak kecil itu, ucapku. Hahaha, anak ini sudah jadi milikku. Lebih cepat pergi atau aku terpaksa melukaimu, ancamku. Bisa apa kamu anak kecil? Si hitam sudah mulai ancang-ancang untuk menyerang genderuwo itu. Dia mulai memamerkan kukunya yang tajam. Keluar atau saya cabik-cabik perut buncitmu, ancam si hitam. Hah, macan kecil ini, nanti aku injak-injak, ucap genderuwo itu. Sombong sekali kamu, balas si hitam langsung melancarkan serangan. Kukunya yang tajam itu sukses mencakar-cakar tubuh genderuwo. Ilham menjerit kesakitan. Hahaha, melukaiku berarti melukai anak ini juga. Apa kamu mau anak ini mati? Ucap si genderuwo. Sekarang tugasku sudah selesai, sambungnya. Tugas? Aku hanya bertugas memancingmu. Sisanya biar urusan Tuan. Tuan? Siapa lagi itu? Tanyaku. Genderuwo itu hanya bisa tertawa. Mati kau anak kecil, ucap genderuwo itu, lalu pergi meninggalkan tubuh Ilham. Dengan sukma Ilham bersamanya, spontan si hitam langsung mengejarnya. Dia sudah datang, ucap si King Kong. Siapa?
Raksasa itu, aku tidak melihatnya. Si King Kong mengarahkanku penglihatan lebih jauh. Di sebuah gunung, sesosok makhluk bertubuh besar sedang berjalan ke arah kami. Kulitnya berwarna merah mengkilap, berambut panjang, dan berkuku tajam. Bagian yang paling menakutkan adalah wajahnya. Dia memiliki 3 mata yang besar, mulutnya yang lebar itu terus menganga, memamerkan deretan gigi tajam dengan 4 taring panjang. Lidahnya pun menjulur sampai menyentuh perutnya. Aku hanya bisa mematung melihatnya. Perlahan dia terus mendekat sambil menggoyang-goyangkan tangan setelah pinggulnya, layaknya seperti sedang menari. Makhluk apa itu, Kong? Tanyaku sambil menatap raksasa itu yang semakin mendekat. Kami menyebutnya sebagai Raja Iblis, raja dari para jin pesugihan. Dia sangat kuat, balas si King Kong. Apa kamu bisa melawannya? Mungkin. Aku menoleh ke arah King Kong. Badannya yang kecil itu semakin membesar, sama menyamai raksasa itu. Bulu putihnya pun sudah berubah menjadi warna merah. Tidak ada lagi senyuman atau suara tawa darinya. Sekarang dia hanya menatap ke depan, menanti kedatangan raksasa itu. Raksasa itu tertawa. Suaranya yang besar membuat telingaku berdenging. Mati kau! Dengan cepat raksasa itu berlari ke arahku. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya.